Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri adomatin dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, terkhusus Abah Yai Muhammad Belyahu selaku Ketua Umum Anak Thoreqoh Indonesia, yang terhormat Bunda Siti Masitoh, yang terhormat pengurus pusat Ansor Gus Imron dan Gus Masteng, yang terhormat Haji Rifai selaku Ketua PC Ansor Tulungagung, dan para pemateri Discovery Islam Indonesia, serta para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para hadirin yang berbahagia. Sambutan selanjutnya, sambutan Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Tulungagung kepada Haji Rifai. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Khasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat dan yang selalu kita taati perintah dan dawuh-dawuhnya. Tak lupa apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan bentuk introspeksi diri kita juga, bahwasanya beliau lahir di Tulungagung, beliau dididik, ditempa mulai dari Tulungagung sampai sekaliber nasional. Bahkan dalam kata simpul saya, beliau mampu menjadi jangkar dari perahu besar yang namanya Banser maupun Ansor. Beliau sederhana akan tetapi mampu memposisikan diri di mana pada saatnya organisasi kita, khususnya Banser, itu harus berdiri tegak, dan di saat yang seperti apa kita harus diam, maupun dalam bahasa lain kita tiarap. Itulah beberapa hal yang bisa kita ambil dari beberapa didikan dan tempaan beliaunya selama ini. Dan terakhir, atas nama pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Tulungagung mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya dari sahabat-sahabat ATI yang telah all out dari awal atas terselenggaranya kegiatan ini. Tak lupa sahabat-sahabat yang lain yang saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada sahabat Masteng, sahabat Kusimpron, kemudian sahabat Prof. Haya yang telah hadir di tengah kita pada malam hari ini. Apabila mulai awal tadi sampai nanti selesai di acara ini ada kurang dan khilafnya dari penyelenggara bersama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari pengurus wilayah GP Ansor Jawa Timur, Gus Syafiq. Waktu dan tempat disilakan. Atau Gus Balia, pengasuh atau ketua Anak Thoreqoh Indonesia yang kita takzimi dan kita banggakan. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Hajah Siti Masitoh, yakni istri almarhum Haji Alfa Isnaini yang berbahagia. Selanjutnya yang kami hormati sahabat rekan saya, sahabat Yunianto Wahyudi atau sahabat Masteng. Selanjutnya yang kami hormati Gus Imron Hamid Rosadi, yang juga merupakan teman dekat dari almarhum Haji Alfa Isnaini, sekaligus juga beliau merupakan pengurus Satpol Banser. Selanjutnya yang kami hormati Kiai Haji Hadi Mahfuz, Profesor Dr. Haji
Ahyat MAG. Selanjutnya yang kami hormati Dr. Muntahibus Nafis. Selanjutnya senior Ansor dan Banser sekaligus sahabat ATI dan sahabat-sahabat Banser yang ada di Tulungagung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah pada malam hari ini dalam rangka haul almarhum Haji Alfa Isnaini, dan pada saat yang bersama juga sedang dilangsungkan peringatan haul oleh pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang saya telah memberikan sambutan tadi atas nama Wakasat Kornas. Mudah-mudahan tentunya apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita doakan mudah-mudahan sekali lagi almarhum Haji Alfa Isnaini diberikan Allah Subhanahu wa taala keampunan, diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan kubur, dan tentunya kita doakan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Saya kira karena masih banyak lagi acara ataupun sambutan yang akan disampaikan nantinya, saya cukupkan sampai demikian. Mudah-mudahan kita seluruhnya dapat meniru, melanjutkan tes yang telah dilakukan oleh komandan kita, yakni Haji Alfa Isnaini. Dan yang terakhir, salam dari pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Ketua Umum kita, sahabat Haji Yakut Khalil Kaumas, kepada sahabat-sahabat di Tulungagung yang ikut serta dalam pelaksanaan hal ini. Mudah-mudahan semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillahil qail. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya juga perlu sampaikan, dalam perjalanan ke Tulungagung sore tadi saya berkomunikasi dengan sahabat Ketua Umum, sahabat Menteri Agama kita berkaitan dengan rencana pertemuan ya dengan Imam Masjid New York ya, Ustadz Syamsi Ali di Jakarta. Nah, kebetulan tadi saya bilang ke sahabat Ketua Umum bahwa saya menuju ke Tulungagung untuk menghadiri acara haul pertama sahabat Alfa. Secara khusus sahabat Ketua Umum mengirimkan salam hormat pada keluarga Ibu Siti Masyitoh dan keluarga besar sahabat Alfa Isnaini. Sahabat Satkornas ya yang hadir baik secara langsung maupun yang online. Tadi sahabat Hasan Basri Sagala, Wakil Ketua Umum, Waka Satkornas ya, Waka Satkornas Banser, senior Ansor. Di sini ada Profesor Dr. Ahya, senior Ansor kita, guru kita juga, sesepuh Ansor Tulungagung dan Jawa Timur saya kira. Ada juga sahabat Yunianto Mustang ya, dalam saya sering panggil sahabat Mustang, komandan kita ini, selaku pengurus Satkornas maupun juga pengurus Ansor Jawa Timur. Sahabat Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Tulungagung, sahabat Rifai, sahabat moderator Gus Ja'far, dan pengurus Anak Thoriqoh Indonesia ya, yang saya hormati dan saya cintai. Itu ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah pengkaderan Ansor yang masif seluruh Indonesia itu ada di era sahabat Alfa Isnaini. Suka atau tidak suka, jumlah Banser, anggota Banser dengan metode pengkaderan yang
tersistematisasi dengan baik, dengan kurikulum yang terencana dengan baik, itu ada di era sahabat Al-Faiz ini. Jumlah Banser hari ini adalah sekitar 7 jutaan ya. Ini jumlah yang luar biasa. 7 juta itu by name, by address. Kemudian legasi yang kedua, Ansor dan Banser ya, di bawah kepemimpinan sahabat Yakut, kemudian Bansernya di bawah kepemimpinan sahabat Alfa, itu tidak sekedar menjadi penjaga ulama dalam arti fisik, tetapi saya melihat Ansor dan Banser hari ini itu sudah mengawal cita-cita pendiri Nahdlatul Ulama di dalam rangka mengembangkan NU dan Banser ke seluruh dunia. Seingat saya baru pertama kali ada pelatihan Ansor dan Banser di luar negeri itu di era sahabat Yakut dan sahabat Alfa. Dua pasangan kepemimpinan kita ini. Apa yang telah dilakukan oleh sahabat Al-Faiz ini penuh dengan semangat yang tinggi, penuh dengan kreativitas, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan inspirasi yang disampaikan oleh Gus Jafar tadi, itu yang harus dikembangkan. Prakteknya adalah pasti harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, sekarang ini mencari anak-anak muda yang semangat yang tinggi, yang disertai dengan ketulusan yang setulus-tulusnya, itu yang seikhlas-ikhlasnya, yang dadanya dipenuhi dengan iman, itu masih jarang. Tentu ini ada di Gerakan Pemuda Ansor Banser, ada di anak Thariqah Indonesia. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, nanti bisa diteruskan yang lain, kita bisa bergiliran. Tapi saya ingin sampaikan bahwa semangat kepemimpinan sahabat Insinyur Al-Faiz ini yang hari ini kita kenang, mari beliau kita doakan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kader-kader Gerakan Pemuda Ansor khususnya di Tulungagung dan di Indonesia pada umumnya itu nanti bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh sahabat Al-Faiz ini. Itu terima kasih sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ansor dan Banser Tulungagung. Luar biasa tadi. Allahumma fir lil Ansor wa li abna'il Ansor wa li abna'il Ansor. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nama Ansor itu saya kira bukan nama sembarangan ketika dimunculkan, sehingga ada di Quran, tadi disinggung oleh Gus Imron, ada di hadis saya singgung. Jadi dengan hadis ini andekan kula niki saged terawang alfa kula terawang, dia duduk di sebelahnya ada makanan-makanan lengkap, akrim nuzulahu wa wasi' madukha lahu. Sebelah kanannya tangannya memegang gelas berisi air. Lajeng kula takoni, Mas Alfa, iku gelas isi banyu iki banyu apa? Aduh Gus, iki banyu Telaga Kausar. Mbok kula nyuwun aja jenengan paringaken sinten nalika aku dibudalne kae Gus, sing macakne biografiku ke sapa? Ahya to. Lah iki arep tak wehne Ahya, aku kangen kok dandang nyusul-nyusul aku ngono lah. Omong ngono ya Gus, supaya Ahya kondang nyusul aku. Iki diomongi pendak kowe.
Lah terus dek ingi sing yang sowan nang daleme jenengan ngundang jenengan kae sapa to Gus? Anu Gus Bero Nafik. Iki banyu ki arep tak wehne kae ya kok suwi ndak nyusul-nyusul ngono. Lelek Mbak Siti pripun Alfa? Apa ndak sampean kangen nih? Wah kangen banget aku. Tapi ben sik ngomong ati anak Toriko Indonesia. Ojo ndang nyusul leleke Profesor Ahya ngono ora apa-apa. Orang ini diwadani Mbah Kumbang sebab lek maca apa mbrengeng kabeh. Ada waktu, Pak? Masih ya? Satu generasi itu hasilnya tidak sama. Meskipun doanya sama, prakteknya sama, hasilnya tidak sama. Saya kelas 5 SD diajak Abah untuk berangkat Jumatan. Saya kindil. Di tengah jalan apa lewat gang-gang gitu ada suara perempuan nangis. Aduh, kapok, kapok, aduh, kapok. Abah kalau mampir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enten apa kok enten suarane tiyang sambat-sambat. Anu Pak Yai kait wau dalu mboten saged medal Pak Yai. Abah kula lajeng taren. Kula taren nggih napa Pak Yai? Kula demok udele napa pareng. Oh nggih, Abah kula bukane udel. Dijabani kula niki jabani saya hafal. Lajeng puser niki didulek udel niki. Lek dapur ditunjuk. Owek lahir. Kadek aneh. Wong sak omah keluarga niki ndak ada yang berbusana muslimah, ndak taat agama, tetapi hasil dulekan wow ternyata wedok jilibaban patuh agama. Niku wong biyen Abah kula bareng tekan kula. Saya ngalami hal yang sama. Kula nate ngalami enten krungu wong wedok sambat-sambat lajeng kula nggih menggok kula taren anggen kula taren kula persis niae. Kula taren nggih. Kula demok udele napa pareng. Oh nggih Gus, matur suwun, bukane udel kula. Kula japani padha, kula dulek ndamel driji-drijine nyet, kula dulek. Aduh, kula mulih lembeyan dugi griya mlebu kamar, sairah kula ganjel bantal, bathuk kula demok plek. Klejingan kowe. Klejingan. Kula pikir lah iya, dungane padha, tata carane padha, hasile kok ora padha. Apa mungkin Abah dhisik sangke ikhlase nalika dibukane udel ora nilirik sebelahe. Nah ini yang sekarang hilang di kalangan Nahdien. Gini mboten? Oleh karena itu saya waktu pemberangkatan saya Imam Syafi'i sudah kembali ke hadapan Allah, meninggal. Tetapi ajaran Imam Syafi'i masih terus. Imam Syafi'i sampai sekarang masih mengajar di pondok-pondok pesantren. Imam Ghazali sudah meninggal menghadap Allah, tetapi sampai sekarang Imam Ghazali masih mengajar di pondok-pondok pesantren. Terus sampai Kiai Hasyim Asy'ari sudah meninggal, tetapi ajaran Kiai Hasyim Asy'ari sampai sekarang masih kita jalankan. Berarti Kiai Hasyim Asy'ari sampai sekarang masih mengajar kita. Kalau Tulungagung, Romo Yai Jalil sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi amalan beliau masih kita lestarikan. Berarti Yai Jalil masih mengajar kita. Terus Al-Faiz ini sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata hari ini kita kholi
dan kita ungkap kebaikan-kebaikan beliau, berarti ajaran beliau masih harus kita lestarikan. Utamanya yang lek nyanggutku ngewe rokok mau. Ini sahabat sekalian, jadi saya menyatakan malam ini, ya sahabat Alfa itu nasyadu innahu la'ala khairin wa innahu indallahi la'ala nuzulin karimin. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alil jannata matwahu birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian, nanti disambung, boleh kita lanjut dengan berbagai dialog dan seterusnya. Kurang lebihnya maaf, saya hanya mengingatkan sedikit roh kita yang sekarang sudah hilang, dan itu perlu kita hidupkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir yang sangat penting beliau sampaikan, yaitu PR buat kita semua agar roh keikhlasan dalam berjuang bisa kembali lagi, dan nanti mungkin ada yang bertanya kepada beliau bagaimana mengembalikannya itu. Baik, yang ketiga pemaparan dari narasumber kita, yaitu beliau Gus Yunianto atau Mas Teng. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Hadi, telah hadir bersama kita Profesor Akya, Ketua PC Ansor, wabil khusus Mbak Masito beserta keluarga, sahabat-sahabat PC Ansor dan Banser seluruh Tulungagung, dan Satkornas dan PW yang hari ini online. Saya bersyukur diberikan kesehatan, kita semuanya bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Saya ini Kiai agak kagok kalau bicara tentang Mas Alfa, karena banyak sekali yang kebersamaan dengan Mas Alfa. Ada banyak contoh kalau kita hari ini, malam hari ini kita bicara tentang kepemimpinan atau leadership. Saya mungkin ini ya, tapi yang pertama saya mengenal beliaunya itu tahun 2003 ya. Memang kemudian dalam perkembangannya ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang memang niatnya nebeng supporting kebutuhan-kebutuhan. Dalam perjalanan itu juga baru tahu faktanya pada saat kepemimpinan Mas Alfa itu konflik Ansor itu sangat tinggi sekali. Bahkan Ansor menjadi salah satu Banom NU di Jawa Timur pada saat itu yang tidak boleh menempati kantor yang sudah disiapkan di depan Masjid Al-Akbar. Saya tanya alasannya karena apa, dan Alfa tidak menjawab. Tapi rutin beliaunya 2 minggu sekali selalu tabayun kepada Kiai Miftahul Ahyar pada saat itu. Hanya duduk di pondok gedung Tarukan itu, begitu Kiai datang, kamu lagi Fa? Nggih Kiai, acara apa? Saya mau melaporkan tentang Ansor. Nah Ansor gak manut ya wis gak usah. Nggih Kiai kula manut. Itu berulang-ulang terus. Sampai kita punya kantor itu di Menanggal yang bareng teman-teman PMII Jawa Timur pada saat itu. Dan beliaunya tidak goyah untuk kemudian selalu tabayun. Baru di penghujung periode beliaunya, karena saya menemani beliaunya yang tadi Gus Imron itu sebagai sekretaris PW Ansor menggantikan sahabat Mas Tuki Toha yang tidak aktif. Saya terakhir adalah juga salah satu wakil ketua PW Ansor pada saat periode beliaunya menjadi ketua PW. Di penghujung kita berakhir kepengurusan baru diterima. Itu mungkin setelah puluhan kali lah kita ngadu. Kalau era milenial hari ini, ya kalau nggak butuh saya ya sudah, saya jalan sendiri kan, mungkin bisa begitu. Tapi Dan Alfa memberikan contoh bagi saya perjalanan panjang bahwa kita ini anak NU, kita ini Banom NU. Bapak kita ini lagi marah, nggak boleh kita pergi. Ini contoh pertama yang saya dapatkan dari beliau.
Yang kedua, tegak lurus dengan komando itu pegangan dan alfa. Bayangkan pada saat Kongres Ansor di Surabaya, sahabat almarhum Alfa Isnaini ini ketua panitia kongres, pegang seluruh komando, termasuk kalau mau mengarahkan banser untuk bikin keributan, mengarahkan PW dan PC mendukung calon tertentu misalnya. Beliaunya enggak. Tegak lurus, kita sediakan kongres, silakan seluruh yang mau maju untuk bertarung dengan masing-masing, kita jaga di lapangan, kita jaga di ruangan, tidak ada gesekan apapun, seluruh panitia dan banser tegak lurus dengan komando. Padahal saat itu kongres di Surabaya, tokoh semuanya yang maju, sahabat Nusron, sahabat Malik Harumen, sahabat mantan ketua Ja'far, Marwan Ja'far, politisi semuanya. Dan seluruh pengurus PW, jujur saja itu sudah menjadi tim sukses masing-masing. Tapi ternyata begitu beliaunya yang diamanah jadi ketua panitia, tegak lurus bagaimana suksesnya pelaksanaan kongres. Jadi tidak belok mendukung calon-calon tertentu. Jadi memang ajang ini dipersiapkan memang untuk kaderisasi dan pemilihan. Contoh yang kita bisa terima dari leadership beliaunya apa? Ketika kita diberikan amanah memegang sebagai ketua panitia, maka tupoksi sebagai ketua panitia dijalankan dengan baik dan benar. Tidak ada niatan kita mensabotase, membuat acara diolor-olor sehingga jadi kisruh. Ini contoh yang kedua yang saya terima. Sehingga ini ada sahabat Rifai dan mungkin banyak kemarin yang menjadi peserta Konferwil PW Ansor di Gasek yang terpilihnya Gus Safik. Saya mengikuti apa yang beliau lakukan pada saat menjadi panitia. Kebetulan saya diamanai menjadi ketua panitia Konferwil. Saya tegak lurus, mau calonnya 2, mau calonnya 3, ketika diputus oleh SC, calonnya A dan B, ya sudah silakan tarung. Yang ketiga, mungkin dalam forum ini adalah ketika dia sudah berhasil menjadi ketua panitia dan berhasil, apakah kemudian sahabat Nusron menarik dia? Tidak. Ada jembatan waktu karena beliaunya harus mempertanggungjawabkan Konferwil waktu itu di Tuban, di Lamongan, mohon maaf, di Pondok Pesantren Bang Ghafur. Itu pertama kali Konferwil dipilih oleh PAC. Pertama kali Jawa Timur memulai Konferwil dengan cara yang sebelumnya hanya dipilih oleh ketua cabang, dipilih oleh PAC. Bayangkan kita harus membiayai makannya kurang lebih 456 orang ditambah 41 PC pada saat itu. Ya. Alhamdulillah juga berjalan karena Danafa merintahkan seluruhnya harus sesuai dengan proses dan prosedur. Kita tidak perlu kemudian bermain politik. Padahal isinya Ansor itu pemain politik semua, politisi semuanya. Begitu beliaunya tidak menjadi ketua PW, ternyata diamani oleh sahabat Nusron menjadi Kasat Kornas. Kasat Kornas yang lama adalah sahabat Mukid dari Mojokerto. Apakah kemudian dengan semena-mena sahabat Alfa ini kemudian bangga menjadi Kasat Kornas? Tidak. Karena kita pasti paham dan kita mafhum bahwa orang yang diganti pasti hatinya marah. Sebelum beliaunya menerima tampuk kepemimpinan sebagai Kasat Kornas, beliaunya tabayun kepada Kaji Mukid di Mojokerto, juga sahabat. Ditanyain, ikhlas enggak kalau saya menggantikan? Kalau Pak Mukid tidak ikhlas, saya tidak mau ngambil amanah itu. Leadership apa atau kepemimpinan apa kalau dalam forum hari ini yang bisa kita ambil adalah sikap beliaunya yang paham terhadap tidak membuat konflik di Banser dan di Ansor, yang akhirnya kemudian dengan keikhlasan yang tinggi dari sahabat Mukid memberikan itu dan menyampaikan ke sahabat Nusron yang kemudian berjalan. Dan komunikasi itu tidak pernah putus
sampai hari ini, sampai beliaunya almarhum. Yang keempat, ini yang seringkali menjadi problem kita di sahabat-sahabat Banser. Apakah kemudian sahabat-sahabat Banser berpikiran bahwa ketika sahabat Alfa ini di Jakarta memegang tampuk komandan Kasat Kornas, kemudian ada gajinya? Tidak ada. Padahal kalau tadi Kiai menyampaikan misalnya Brandal Lokojoyo, ya kalau berandalnya jelas Kiai. Kalau Dana Alfa itu mau, jujur saja, kalau mau mungkin punya rumah di Jakarta, tapi beliaunya enggak. Beliaunya istiqomah dengan apa yang dia lakukan. Karena semuanya orang yang mungkin di Jakarta hari ini baru TA anggota DPR saja sudah punya rumah. Beliaunya ketika menjadi caleg Gerindra, begitu tidak jadi, pertama kali ditelepon oleh Sekjen Gerindra, ditawari menjadi TA MPR dengan gaji 15 juta kurang lebih. Tapi beliaunya tolak dengan halus. Karena apa? Karena saya sudah memenuhi kewajiban untuk menjadi caleg. Kalau hari ini saya tidak jadi, itu bukan berkah saya. Kalau saya hari ini menjadi TA, apa kata teman-teman? Saya masih komandan Banser. Lebih baik saya kembali menjadi komandan Banser, tidak kemudian menjadi partisan partai politik. Komando yang beliaunya miliki itu selalu dikonsultasikan pada ketua umum. Makanya hari ini pada periode beliaunya yang terakhir itu muncullah kata-kata satu komando, dan panglima tertinggi Banser itu adalah ketua umum, ketua PW dan ketua PC, itu hanya pada zaman Dana Alfa. Yang terakhir yang saya catat betul dari sahabat Alfa Isna ini, beliaunya satu-satunya komandan Banser yang bisa menemani dua ketua umum PPGP Ansor dengan dua karakter yang berbeda. Dua-duanya politisi tapi karakternya berbeda. Satunya aktivis yang bukan Gus, meskipun ada wakilnya di belakang, tapi itu bukan Gus. Murni politisi dan aktivis. Yang kedua politisi dan Gus Yakut. Saya tidak membayangkan kalau saya diberikan amanah kemudian bisa membelen dengan dua tipe seperti itu, pasti saya tidak mampu. Dan sahabat Alfa dengan segala kelebihan dan keterbatasannya sudah memberikan tonggak yang luar biasa kepada Banser. Pada saat peralihan dari sahabat Mukid kepada sahabat Alfa, jumlah Banser itu kurang lebih 3,5-4 juta secara keseluruhan. Tapi tidak ada database-nya. Tapi begitu sahabat Alfa dari periode sahabat Nusron kemudian Gus Yakut, hari ini itu by name by address berdasarkan data yang masuk ke admin Persakornas kurang lebih 7,7 juta. Dan beliau salah satu yang menginisiasi Banser itu punya satuan khusus. Karena apa? Karena kaitannya dengan kebutuhan zaman. Dan hari ini terbukti bahwa sahabat-sahabat Banser yang sudah ikut satuan khusus itu tentu sudah memiliki pengalaman dan pelatihan atau diklat di satuan-satuan khusus itu. Sehingga yang bagian Banser tanggap bencana, ketika ada bencana sudah mulai bisa turun. Termasuk yang lainnya. Itu adalah salah satu legasi kalau tadi Gus Imron sempat sampaikan yang ditelurkan oleh sahabat Alfa. Dan yang paling akhir, para sahabat sekalian, para kiai, setiap kali diklat yang dihadiri oleh sahabat Alfa, seluruhnya Banser itu pasti diajak untuk kemudian berbaiat ulang. Di Tulungagung juga berbaiat ulang. Karena apa? Karena mungkin dalam perjalanan kita pasca diklat, kemudian ikut diklat yang lainnya, pasti ada perubahan niat di antara kita. Itu Mas Sodik yang bisa, Mas Ja'far yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekhilafan itu milik saya, kalau ada kebenaran milik kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kisah yang diceritakan oleh beliau. Kita semua terharu
dengan keikhlasan, keistiqomahan dan cara kepemimpinan beliau. Baik, berakhirnya kajian kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitulah doa dan penutup serta penyerahan sertifikat. Doa akan dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Haji Ahya MAG. Waktu dan tempat disilahkan. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga sahabat Alfa Isnaini diampuni dosa-dosanya. Semoga kita semuanya, generasi penerusnya dapat meneladani, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh sahabat Alfa Isnaini yang baik-baik untuk Gerakan Pemuda Ansor Indonesia. Semoga kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir batin. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kekuatan iman dan ketakwaan yang mendalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kita bersama keluarga kita, sehat walafiat dalam seluruh tugas-tugas kehidupan kita semuanya. Semoga keluarga kita rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan keluarga kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita, anak-anak kita, saudara-saudara, anak famili handai tolan semua yang masih tolabul ilmi, semoga diijabahi seluruh ilmunya semoga menjadi barokah, ilmunya menjadi manfaat. Semoga yang sedang tolabul ilmi keluarga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusannya. Mari kita berdoa semoga Gerakan Pemuda Ansor Tulungagung selalu jaya. Semoga Gerakan Pemuda Ansor bersama kader intinya Bangsar selalu bisa mengembangkan tugas dan amanat bangsa. Selamat dari mahara bahaya. Semoga Islam ala ahlu sunnah wal jamaah selalu berkutat di negeri yang tercinta ini. Mari kita berdoa semoga kader-kader Gerakan Pemuda Ansor Indonesia, terutama Tulungagung Jawa Timur, selalu bisa mengemban amanat dengan penuh ketulusan, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa semoga Gerakan Pemuda Ansor kader-kadernya selalu tulus dan ikhlas, selalu beribadah kepada Allah, selalu mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara serta agama. Mari kita berdoa semoga Nahdlatul Ulama di bumi Indonesia, bahkan di dunia ini selalu bisa eksis dalam sehari-hari. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa umur walidaina wa umur azwajina wa umur auladana wa umur talamidana wa umur asatidana wa umur jamiatina wa umur harakatina wa umur jamil muslimina wal muslimat ma damatis samawati wal arda ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ripai, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Tulungagung. Alhamdulillah pada malam hari ini kami yang ada di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Tulungagung bersama anak Toreko Indonesia, nanti di bawah asuhan dari Gus Ahmad Jaya, telah melakukan sinergitas kegiatan, melakukan bersama kegiatan peringatan Penjak 1 atau 1 tahun buatannya Kader Kernas Bangsa. Kegiatan ini dimulai dari tahlil, pembacaan hasil tahlil kepada beliaunya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sarasean dengan tema kepemimpinan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kami kader-kader dari Gerakan Pemuda Ansor maupun kader Bangsar mampu dan bisa meneladani kepemimpinan yang telah dididikkan dan ditempahkan oleh Kasatgas Bangsar sahabat Insinyur Haji Alfa Isnaini.
Dan kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 19 pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor dan Sahabat Hati. Dan alhamdulillah kegiatan ini bisa dilakukan dengan baik, dilakukan dengan lancar, dengan sukses, dan tetap mentaati protokol kesehatan karena pada saat ini kita masih di masa pandemi COVID-19. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk anak turun dan generasi kita berikutnya. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.